Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu ke salah satu negara paling misterius di dunia, Korea Utara. Bagaimana negara ini terbentuk? Apa saja yang telah dilaluinya? Mari kita telusuri bersama sejarah panjangnya, mulai dari awal mula hingga hari ini. Kisah kita dimulai pada akhir Perang Dunia Kedua. Setelah puluhan tahun berada di bawah penjajahan Jepang, semenanjung Korea akhirnya merdeka pada tahun ke-1945. Namun, kemerdekaan ini datang dengan harga yang mahal. Dua kekuatan besar dunia saat itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat, sepakat untuk membagi Korea menjadi dua zona administrasi di sepanjang paralel ke-38. Uni Soviet mengawasi wilayah utara, sementara Amerika Serikat mengawasi wilayah selatan. Pembagian ini awalnya bersifat sementara, dengan tujuan untuk membantu Korea membangun pemerintahan sendiri. Namun, perbedaan ideologi antara komunisme di utara dan kapitalisme di selatan semakin menajam. Harapan untuk reunifikasi pun perlahan sirna. Di utara, dengan dukungan Uni Soviet, seorang tokoh bernama Kim Il-sung mulai menancapkan pengaruhnya. Ia membangun fondasi negara komunis dan pada tanggal 9 September tahun 1948, Republik Demokratik Rakyat Korea, atau yang kita kenal sebagai Korea Utara, secara resmi didirikan dengan Pyongyang sebagai ibu kotanya. Sementara itu, di selatan, Republik Korea atau Korea Selatan juga terbentuk, dua negara dengan satu bangsa, namun dua ideologi yang saling bertentangan. Ketegangan di antara keduanya terus meningkat, hingga akhirnya meledak menjadi konflik bersenjata. Pada tanggal 25 Juni tahun 1950, Perang Korea meletus. Perang ini berlangsung selama 3 tahun dan membawa dampak yang luar biasa dahsyat. Jutaan orang, baik tentara maupun warga sipil, kehilangan nyawa. Kota-kota hancur lebur, dan keluarga-keluarga terpisah. Perang ini tidak hanya melibatkan Korea Utara dan Korea Selatan, tetapi juga kekuatan dunia lainnya. Korea Utara didukung oleh Tiongkok dan Uni Soviet, sementara Korea Selatan dibantu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Perang berakhir pada tahun 1953 dengan sebuah perjanjian gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Secara teknis, kedua Korea masih berada dalam status perang hingga hari ini. Batas negara kembali ditetapkan di sekitar paralel ke-38. Yang kini dikenal sebagai zona demilitarisasi atau DMZ, salah satu perbatasan paling dijaga ketat di dunia. Dampak perang ini sangat mendalam, meninggalkan luka fisik dan emosional yang membentuk identitas kedua negara hingga generasi-generasi berikutnya. Setelah perang, Korea Utara memulai proses pembangunan kembali dari puing-puing. Di bawah kepemimpinan Kim Il-sung, negara ini mengadopsi sebuah ideologi unik yang disebut Juche, yang berarti kemandirian. Ideologi ini menekankan pentingnya kemandirian dalam politik, ekonomi, dan pertahanan. Seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh negara di bawah kendali Partai Buruh Korea. Sistem pemerintahan yang terbentuk sangat terpusat pada figur pemimpin. Kim Il-sung dipuja sebagai pemimpin besar dan pendiri bangsa. Setelah ia wafat pada tahun 1994, posisinya digantikan oleh putranya, Kim Yang-il, yang kemudian dikenal sebagai pemimpin tercinta. Ini menandai dimulainya suksesi kepemimpinan turun-temurun pertama dalam sebuah negara komunis. Setelah Kim Yang-il wafat pada tahun 2011, kepemimpinan beralih ke putranya, Kim Jong-un, yang menjadi pemimpin tertinggi hingga saat ini. Dinasti Kim telah memerintah Korea Utara selama lebih dari 7 dekade, membentuk sebuah sistem politik yang tidak ada duanya di dunia. Dari segi ekonomi, pada dekade-dekade awal setelah perang, Korea Utara sempat mengalami pertumbuhan yang cukup pesat berkat bantuan dari negara-negara blok Soviet dan perencanaan ekonomi terpusat. Mereka fokus pada industri berat dan militer. Namun, segalanya mulai berubah pada akhir abad ke-20. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 membuat Korea Utara kehilangan mitra dagang dan bantuan utamanya. Perekonomian mereka terpukul telak. Situasi ini diperparah oleh serangkaian bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang melanda negara itu pada pertengahan tahun 90-an. Akibatnya, Korea Utara menghadapi periode krisis ekonomi dan kelangkaan pangan yang parah. Momen ini menjadi salah satu bagian paling kelam dalam sejarah modern mereka, membawa kesulitan yang luar biasa bagi rakyatnya. Meskipun kondisi berangsur membaik di tahun-tahun berikutnya, ekonomi Korea Utara tetap menghadapi tantangan besar akibat sanksi internasional yang ketat. Dalam hubungan internasional, Korea Utara seringkali menjadi sorotan dunia, terutama karena program pengembangan senjata nuklir dan rudal balistiknya. Keputusan untuk mengejar teknologi nuklir ini membuat mereka terkucil dari komunitas internasional dan dikenai berbagai sanksi ekonomi oleh Dewan Keamanan PBB. Hubungan dengan negara tetangga seperti Korea Selatan pun naik turun. Ada momen-momen diplomasi yang penuh harapan, seperti pertemuan puncak antar Korea yang bersejarah, namun seringkali diikuti oleh periode ketegangan yang meningkat. Hubungan dengan Amerika Serikat juga sangat dinamis, dari konfrontasi verbal hingga pertemuan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya antara pemimpin kedua negara. Meskipun terisolasi, Korea Utara tetap menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara, terutama Tiongkok, yang menjadi mitra dagang dan sekutu terpentingnya. Memasuki era modern di bawah kepemimpinan Kim Jong-un,
Korea Utara menunjukkan beberapa perubahan. Ada sedikit keterbukaan dalam bidang ekonomi dengan munculnya pasar-pasar swasta skala kecil dan pembangunan proyek-proyek modern di Pyongyang. Namun, di sisi lain, kontrol negara terhadap informasi dan kehidupan warganya tetap sangat ketat. Pengembangan program militer juga terus berlanjut, menjadi prioritas utama negara. Tantangan terbesar yang dihadapi Korea Utara saat ini adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan untuk mengembangkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan tuntutan untuk mempertahankan sistem politiknya yang unik dan menghadapi tekanan dari dunia internasional. Masa depan semenanjung Korea, termasuk kemungkinan reunifikasi, tetap menjadi salah satu pertanyaan terbesar dalam geopolitik global. Sejarah Korea Utara adalah cerita yang kompleks tentang perjuangan, ideologi, dan ketahanan. Dari pembagian tragis sebuah bangsa, melalui perang yang menghancurkan, hingga pembangunan negara yang paling terisolasi di dunia. Memahami perjalanan sejarah ini memberi kita perspektif yang lebih dalam tentang kondisi Korea Utara hari ini dan tantangan yang dihadapinya di masa depan. Ini adalah kisah yang masih terus berlanjut dan dunia akan terus menyaksikannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Apa pendapat kalian tentang sejarah Korea Utara? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.